Kalau misalnya Pak Presiden memiliki rasa tanggung jawab, undang Agus ke istana. Kemudian biar dokter-dokternya, biar semua masyarakat sayang, tunjukkan. Kalau dibiarin begini, bonyok. Kita juga bonyok nih. Yang kita hadapi adalah orang yang bukan berjuang membela Agus, tapi orang yang mempertahankan uang 1,3 miliar, Mas, yang terjadi. Saya Pak Abbas meminta kepada tokoh-tokoh oknum, baik yang terkenal maupun tidak terkenal ya, untuk mendukung saya dan buat petisi juga untuk agar orang yang menguasai uang Agus, hak Agus itu untuk dikembalikan kembali ke Agus ya. Lu maunya apa sih? Kemarin lu sendiri kan yang bilang kalau yang tanda tangan petisi dan yang buat petisi itu pasti masuk neraka. Ya. Terus sekarang lu sendiri mau bikin petisi juga. Lu mau nyusulin kita ke neraka. Gak usah segitunya, kita di dunia ini ngeliat lu ini udah sumpek. Udah gedek. Masa ke neraka lu nyusul? Aduh. Terus lu sendiri bilang lu bakal ngelaporin orang-orang yang tanda tangan petisi, apalagi yang bikin tuh petisi. Sekarang lu sendiri mau bikin petisi, lu mau ngelaporin diri lu sendiri. Lu gak ada kasihan-kasihannya ya sama polisi di Indonesia ini ya? Masih banyak loh kasus yang perlu diurus, bukan ngurusin lu doang, tau gak? Pakai segala nantang-nantang Denny Sumargo lagi mau ngehajar. Dan bilang kalau Denny Sumargo gak mungkin berani. Gue mau dihajar. Gue bilang kasih tahu lokasi dan waktunya. Ntar gue samperin, ajar gue di situ. Bang, mungkin Tapi jangan ini ya, jangan belok-belok ajar hukum ya. Jangan, ajar laki-laki. Tuh, Denny Sumargo udah mau tuh nerima tantangan lu. Nggak takut dihajar sama lu. Padahal badan gedean lu, ya. Omongan juga gedean lu sih sama, semua gedean lu, ya. Nggak tahu malunya juga sama gedean lu. Nih, buruan Baywan sama Denny Sumargo, jangan ngomong doang. Buruan kalian tentukan kalian mau gelut di mana, Baywan di mana, ya. Serok sama gua mau jualan popcorn sama pop es di sana. Paham? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Saudaraku sebangsa dan setanah air, para penonton kanal YouTubeku yang mengikuti perkembangan dari kasus Pratiwi Novianti alias Teh Novi dan Agus Salim yang sangat saya hormati. Rasa-rasanya lucu ketika kita menyimak pernyataan dari si Farhad Abbas ini. Dia pikir Bapak Prabowo Subianto yang adalah orang nomor 1 di bangsa ini hanya urus dengan manusia yang modelnya seperti Agus Salim. Kurang kerjaan. Padahal kita netizen Indonesia saja yang sudah berempati kepada Agus Salim dan keluarganya ini sudah merasa muak, sudah merasa jijik. Dan kalau perlu, buat Bang Farhad Abbas, kalau butuh tempat liburan, saya minta Anda untuk datang ke Pulau Komodo. Ajak tuh dengan Agus Salim dan keluarganya. Free, gratis, tidak dipungut biaya. Yang penting datang ke Pulau Komodo. Karena sejujurnya, kami masyarakat Indonesia yang mengikuti tentang perkembangan dari kasus Pratiwi Novianti dan Agus Salim ini sudah merasa muak, sudah merasa jijik dengan manusia-manusia yang tidak tahu bersyukur dan tidak tahu berterima kasih, seperti Farhad Abbas, seperti Agus Salim, seperti Wawa, seperti keluarganya Agus Salim dan lain sebagainya. Sekali lagi kami sudah muak, kami sudah jijik, kami sudah tidak peduli lagi dengan kalian. Si Agus Salim mau mati ke, mau gantung diri ke, mau disiram tambah dengan air keras ke, tak ada lagi orang yang peduli. Mungkin kalau mau mati lebih cepat lebih baik daripada hanya mau bikin gaduh. Pemirsa sekalian,
Sejujurnya, manusia-manusia laknat, manusia-manusia yang tidak tahu bersyukur dan tidak tahu berterima kasih begini, tidak usahlah kita pedulikan lagi. Biarkan dia berjalan dengan kehidupannya sendiri. Mari kita lanjutkan lagi. Aku seorang saya. Uang? Apa itu uang? Tidak penting bagi saya. Yang terpenting adalah harga diri keluarga saya. Kan kemarin baru dibilang, ya kan? Kemarin baru dibilang, fokus ke mata. Sekarang habis warawiri kesana kemari, ya kan? Dengan di backup sama orang-orang yang katanya membantu. Tiba BPJS menolak. Tenopi, aku orang sakit, lihatlah aku. Kemarin saya lagi dilihat kemana, Bang? Woi, Bang, jangan mempermalukan orang Aceh, Bang. Orang Aceh nggak kayak gitu, Bang. Jaga marwah kita orang Aceh, Bang. Bukan habis kita ludah, kita jilat balik. Bang, buka donasi baru, Bang. Siapa tahu 2M. Bang. Siapa yang berani sama Denny Sumargo? Banyak yang berani termasuk lu kan. Jadi hari ini memperhatikan wajah kedua belah pihak tidak? Coba kalian perhatikan ulang ya, agar tidak gagal paham. Ya, Densu menahan kesal, menahan marah, mungkin menahan kepalan tangan agar tidak di luar kontrol. Namun, Mang Abdul sepertinya menahan malu karena wajahnya pucat pasi, tak beraturan. Ya, walaupun sedikit anti klimaks ya, karena berharap ada salam olahraga agar dapat menjadi pelajaran untuk Mang Abdul. Ya, tapi kita perlu mengapresiasi tindakan yang diambil oleh Densu. Cukup bernyali, bahkan sangat bernyali, dan hebatnya mampu mengkontrol dirinya agar tidak lepas kontrol. Ya, Densu, keren. Mang Abdul, sudahlah. Berani dia menghina saya. Lu ngomong kasar. Densu, ngomong kasar gua hajar lu, ngomong sama saya. Jadi Anda mau hajar saya? Kamu siapa? Saya Densu. Densu? Ruden Onsu? Hah? Bukan yang gitu. Saya Densu, Denny. Denny, ya. Orang Makassar juga ya. Ya, jadinya gimana? Kan katanya kau mau hajar saya. Gimana? Ini saya mau klarifikasi, sini. Klarifikasi? Ya, ayo klarifikasi. Apa? Maksud saya, Denny enggak. Kalau saya bilang hajar itu maksud saya bukan hajar, enggak. Maksud saya hajar itu hajar harimau Jawa rombeng. Iya. Enggak, bukan. Maksud saya hajar itu hantu jamu Rusia ya. Saya dengar kamu suka jamu, enggak, tapi maksud saya bukan itu. Udah saya keringetan. Maksud saya hajar itu saya mau kasih hamburgernya si Fajar ke kamu. Iya. Kalau saya bilang pukul itu maksud saya juga bukan pukul fisik. Tadinya saya tuh pengen pukul kemaluan kamu, enggak juga, enggak seperti itu. Saya enggak bisa lah. Pukul itu juga singkatan. Pembela keluarga Tukul. Enggak, tapi keluarga Tukul enggak kenapa-napa, enggak lagi enggak butuh dibela sih. Maksud saya pukul itu adalah penikmat urusan dengkul cewek-cewek Uzbek doang. Nggak, tapi bukan itu juga sih. Maksud saya kalau bilang pukul itu ya ke Denny itu pelajaran untuk Tukul, harus kita kasih pelajaran. Tukul itu berdua kita ke sana. Masa orang yang kiri dari mana? Pondok Indah. Renaldi. Nggak bisa kayak gitu lah. Berarti saya nggak diajar nih ya, di sini saya nggak dipukul nih ya. Oke ya, berarti emang cuma omong doang ya, bukan laki-laki. Kalau gitu saya pulang. Saya pulang. Ini video saya buat khusus untuk Bang Farhad Abbas, pengacara yang kalau sekarang itu saya lihat
bukannya nggak ada serem-seremnya gitu sekarang ya. Malah kalau ngelihat Bang Farhad Abbas, bawaan saya kok ketawa mulu, bikin ngakak mulu. Apalagi kalau lihat di media sosial, nggak tahu entah kenapa gitu. Kalau 5 tahun sebelumnya nih, kalau ngelihat Bang Farhad Abbas menangani masalah serius nih bawaannya, tapi kok sekarang saya ngelihatnya ngakak mulu, ketawa mulu. Kehadiranmu membuat saya bahagia, Bang. Gak apa-apa. Semangat, lanjutin ya, Bang. Itu memang kita sudah mengakui, tapi semua uang itu belum dipakai. Betul. Kan kita juga udah mengakui apa di waktu di Pokes Densu. Buat apa sih Bu? Buat bayar bank, buat bayar utang. Ya. Dan udah nggak usah ngurusin lagi yang namanya Agus, pusing. Kalau gua jadi Novi, ini ya gua sampaikan, kalau gua jadi Novi, gua ambil uang yang 1,3 miliar itu, gua titipkan ke pengadilan, gua gugat konsinyasi terhadap seluruh penyumbang. Nanti para penyumbang kalau mau ambil uangnya ambil ke pengadilan. Kalau gua jadi Novi, gua akan lakukan hal itu dan tidak usah urusin lagi yang namanya Agus. Oke guys, saya sangat setuju dengan pernyataan yang dilontarkan oleh Pablo Benua ini, bahwa yang namanya si Agus Salim ini tidak usah lagi kita peduli, tidak usah lagi kita berempati. Terserahlah hidupnya dia mau seperti apa, dia mau mati pun itu urusannya dia. Tidak usah lagi kita peduli, karena manusia-manusia yang tabiatnya seperti Agus Salim ini, yang karakternya seperti Agus Salim ini, itu tidak akan membawa dampak positif bagi kita. Sekalipun kita sudah berempati untuk berbuat baik, tetapi manusia-manusia ini yang akan selalu menyusahkan kita. Dengan demikian, saya sangat setuju dengan apa yang dikatakan oleh Pablo Benua, di mana dia menyarankan agar seorang Pratiwi Novianti alias Teh Novi itu jangan lagi peduli, jangan lagi gubris, jangan lagi urus dengan yang namanya si Agus Salim, dengan yang namanya si Vava, dengan yang namanya keluarganya si Agus Salim dan lain sebagainya. Pokoknya dari A sampai Z yang berurusan dengan Agus Salim ini, jangan lagi kita sibuk. Terserah dia mau mati ke, mau tinggal di kolong jembatan ke, mau tidak ada makan ke, dan lain sebagainya. Tidak usah lagi kita peduli. Itu adalah tindakan yang paling tepat, efek yang paling bagus buat si Agus Salim dan keluarganya. Sehingga kalaupun ketemu dengan manusia yang satu ini, bila perlu donasikan kepada dia air keras, biar dia bisa minum, biar kehidupannya bisa makmur, kekal abadi untuk selamanya. Mari kita lanjutkan lagi. Sekarang lagi trending Agus sedih banget. Nah, ini kurangkumkan ya dari awal tragedinya. Agus ini adalah korban penyiraman air keras yang diduga adalah anak buahnya yang sakit hati. Nah, setelah itu dia dari anak wawaknya menghubungi Kak Novi untuk dibantu secara materi. Nah, datanglah Kak Novi ini, Teh Novi ini ke Agus. Nah, setelah semua persyaratan, semua bla 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 apapun semuanya sudah selesai, dibukakanlah donasi atas nama Agus. Nah, di donasi ini semuanya bisa masuk ke rekening yayasan, bisa juga di rekening pribadinya si Agus, karena melihat kondisinya yang sangat krusial dan penanganan yang cepat, maka disetujuilah itu masuk rekening pribadi. Oke. Tapi dengan persyaratan transparansi yang jelas dan clear. Nah, ternyata setelah melihat nominal yang begitu banyak, nah akhirnya mereka menyembunyikan itu, malah dibagi-bagi, dalam arti bagi sama wawaknya buat bayar utang, terus buat top yang satunya, nah gitu-gitulah intinya. Bla 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 bla, pada ujungnya didamaikan oleh Densu. Selesai, perdamaian terjadi. Uang dibawa oleh
yayasan. Karena pemikiran yayasan, si Agus ini kan buta kan ya, nggak tahu, nggak lihat apa yang terjadi ya kan. Nah ini bisa berpikiran yayasan ini nanti uangnya disalahgunakan nih sama yang punya mata yang bisa ngeliat. Nah pemikiran yayasan seperti itu. Nah dalam arti ini pengobatan Agus yang diutamakan. Setelah dari pengobatan si Agusnya ini selesai, baru kalau ada sisa bisa dibelikan contohnya sebagai rumah kontrakan untuk masa depannya si Agus ini yang kita tahu matanya tidak bisa melihat lagi karena cacat ya. Setelah itu ujruk-ujruk datanglah ini yang namanya Farhad Abbas. Nggak tahu ini meledak ini, intinya meledak gitulah dengan Agus yang dengan apa itu namanya aktingnya yang membabi buta, aktingnya yang sampai sekarang ini trending dengan Agus sedih banget dijadikan rap itu sampean ya. Dan semuanya sampai di podcast kemana-mana, podcastnya lari ke sana lari ke sini hanya untuk meminta uang dari donasi itu dikembalikan ke Agus. Nah ini sama Farhad ini, Farhadnya ini malah dia berantem sama orang-orang. Jadi bukan berantem dalam fisik ya, tapi dia bikin onar dan gitu. Sesuaikan, jadi orang hilang simpatik loh. Kok ujian Tuhan seberat itu masih mau kamu menggugat Nopi? Berarti kamu manusia yang tidak tahu terima kasih, Agus ya. Nah, kalaupun ada para nabas datang ingin memberi bantuan hukum kepada kamu, seharusnya kau tolak. Saya nggak tega karena Nopi itu baik kepada kami. Karena Nopi itulah donasi ini ada. Bukan kau terima para nabas yang lagi gila-gilanya untuk mencari popularitas, entah uang yang dicarinya, entah apa, saya nggak tahu lagi tentang para nabas. Untuk itu saya atas nama warga, atas nama orang yang melihat peristiwa dan kisruh ini minta 1 poin kepada Agus, minta maaf sama Nopi, minta terima kasih sama Nopi, close persoalan ini. Pertanggungjawabkan perbuatan kau dengan Tuhan, karena niat orang sudah kau lencengkan, sudah salah gunakan. Itu bagi saya seperti itu aja, gampang. Agus poinnya. Dan Nopi juga peristiwa ini tolong diselesaikan tidak melalui proses hukum, karena biarlah hukum Tuhan yang berjalan. Restorasi justice. Setuju Bang ya? Setuju. Lebih Acan dilemparin air besi. Teman-teman yang ingin mendonasi silakan ya. Tunggu saya potong. Mana kameranya? Sini ya. Rekening saya aja ya. 0751525809 ya. Itu BCA. Oke. Di rekening saya ya, Mbak Nope ya. Kok ini pengirimannya langsung ke rekening BCA kamu? Ini kan harusnya ke yayasan, bukan ke rekening kamu. Soalnya biar langsung masuk ke rekening Ajan. Ajan mau operasi, biar aku bisa lihat. Kata dokter katanya 0,1%. Tempatnya ya kakak Nope. Oke Kak Nope. Ya udah kalau gitu terserah kamu ya. Yang penting kamu cepat sehat ya. Oke. Makasih Kak Nope. Mana kamu? Di sini Pak, di sini. Iya. Makasih Kak Nope. Kita mau cari yayasan lain lagi. Makasih ya. Iya. Oke. Acan sedih sayang, nggak bisa lihat muka cantik kamu lagi sayang. 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 Kenapa? 10 miliar. 10 miliar. 1, 2, 3, 4, 5. Banyak banget maunya. Aduh, kok aku bisa lihat? Sekarang buta lagi sayang. Aduh, gimana dong? Aduh, 10 miliar beneran sayang, coba cek lagi. 10 miliar, nolnya banyak banget sayang. Ini HP Android ya? Udah gak zaman sayang, buang aja sayang. Kita beli iPhone sayang. Oke sayang. Ayo sayang. Sayang, mana iPhone-nya sayang? Ada sayang. Coba lihat sayang. Wah, ini iPhone-nya sayang. Wah, iPhone-nya sayang. Main tok-tok sayang, main tok-tok. Ayo sayang. Ayo sayang. Joget sayang, joget sayang. Kita sayang. Jadi tapi sisanya juga udah dikembalikan ke Agus dan ke Elmi oleh anak saya. Jadi paling sisanya ya yang udah kepake buat bayar rumah itu aja.
Rumah siapa? Rumah saya. Semua persetujuan kakaknya, persetujuan orang tua, bahkan persetujuan Agus dan istri. Enggak kita pinjem atau gimana, enggak. Tapi memang mereka yang memberikan dengan ikhlas. Enggak dianggap utang sama Agus. Karena pada dasarnya pas selesai penyerahan itu, saya juga sempat ada janji sama Agus. Gus, kalau memang ini uang udah dipakai sama anak-anak Wawa untuk menyelesaikan itu rumah, jadi biarkan Wawa cicil gitu. Nanti Wawa cicil, kalaupun memang Wawa belum nyicil, Wawa serahin sertifikatnya ke Agus atau ke Abah. Tapi Agus dan Abah nggak mau. Farhad Abbas laporkan Denny Sumargo atas dugaan ujaran kebencian. Ini semua awalnya dari Agus ya. Coba kalau dari awal mulutmu bisa dijaga, Gus, kamu nggak bakalan disiram. Kedua, kalau kamu bisa jaga uang donasi, kamu bisa amanah, gak mungkin Teh Novi akan upload di Instastory, dimana Instastory itu memang amanah dari masyarakat biar tahu kamu itu menggunakan uangnya dengan tepat. Ketiga, kenapa kamu harus memilih pengacara seperti Farhad Abbas? Sebenarnya kan banyak pengacara-pengacara yang mengajukan untuk membantu kamu, atau mungkin nggak ada. Iya, memang nggak ada, karena ngapain membantu orang yang salah? Mereka tahu pihak yang salah, yang benar itu yang mana. Bahkan mereka akan membuang waktu, bahkan blunder dan mengancam karirnya kalau harus bantu orang kayak kamu, Gus. Untuk Farhad Abbas ya, ini pasti adalah salah satu contoh laki-laki yang masih pantas nggak ya disebut laki-laki. Dia adalah salah satu contoh manusia yang ketika kecil ada masalah sama temennya, berantem dikit lapor ke orang tua, dikit-dikit diganggu, dibully sama temennya, lapor ke orang tua. Main fisik dong kalau laki, iya kan? Laki main fisik bro, jangan cuma ngomong doang, habis itu belok-belok gitu loh. Kalau memang laki nggak usah lapor, hadapi sendiri. Ngapain lapor polisi? Toh juga sama Pak Polisi bakal disuruh mediasi sama Denny Sumargo. Mau ngapain pas ketemu Denny Sumargo? Mau nyuruh Denny Sumargo minta maaf, perkara ngomong tai aja disuruh minta maaf. Sekalian seluruh konten kreator yang bahas kamu itu juga dilaporin ke polisi, biar seluruh penjara penuh orang-orang kreatif. Oke guys, itu adalah cuplikan-cuplikan video yang bisa saya persembahkan kepada pemirsa sekalian untuk menghibur kita di siang hari ini. Karena dalam cuplikan video ini sesungguhnya tidak ada nilai positif yang bisa kita pelajari, karena cerita-cerita tentang si Agus Salim ini benar-benar hanya bikin sakit hati. Dengan demikian, saya ingin mengajak kepada pemirsa sekalian yang mungkin masih berempati dengan si Agus Salim ini, siap-siapkan saja lilin, siap-siapkan saja kembang, atau siap-siapkan saja donasi air keras untuk Agus Salim dan keluarganya. Daripada setiap hari kita selalu dipertontonkan dengan keblunderan-keblunderan yang diproduksi oleh Agus Salim, oleh kuasa hukumnya yang bernama Farhad Abbas, dan juga oleh keluarganya. Padahal kalau kita mau pikir-pikir, manusia-manusia kampret seperti ini, manusia-manusia yang sudah kita kasih hati tapi minta jantung seperti ini, itu layaknya ditembak mati, layaknya dibunuh kasih mati, layaknya dieksekusi mati. Karena kalau orang yang tahu bersyukur dan tahu berterima kasih pasti berbeda. Dan juga ada gunanya kita berdiskusi, kita membahas tentang mereka. Ada poin-poin positif yang bisa kita pelajari. Tetapi kalau manusia-manusia laknat seperti Agus Salim ini, tadi saya sudah katakan, lebih eloknya itu dikirim ke Pulau Komodo. Biar kasih makan siang atau makan malam untuk Komodo saja. Itu jauh lebih baik, jauh lebih berguna. Semoga saja apa yang dilakukan oleh Agus Salim ini jangan ditiru, jangan pernah dijadikan sebagai contoh dalam kehidupan keseharian kita. Karena manusia seperti Agus Salim dan keluarganya ini sesungguhnya adalah manusia-manusia yang tidak berguna, manusia-manusia yang hanya mau menyusahkan kehidupan orang lain. Begitulah kira-kira.